Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kampus Report Learning Edition. Saya Ausi dan inilah learning journal terakhir saya pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pada edisi kali ini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran dari kegiatan perkuliahan yang dilaksanakan pada hari Senin Minggu kemarin, di mana mahasiswa melakukan penayangan hasil berita investigasi yang telah diproduksi oleh masing-masing kelompok. Kegiatan ini menjadi tahap akhir dari proses pembelajaran reportase dan investigasi, sekaligus menjadi ruang evaluasi atas kemampuan mahasiswa dalam mengemas isu menjadi sebuah berita yang faktual, kritis, dan bertanggung jawab. Dalam mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, mahasiswa tidak hanya dibekali teori mengenai teknik peliputan dan penulisan berita, tetapi juga dituntut untuk mampu menginvestigasi suatu persoalan nyata di masyarakat. Penayangan berita investigasi ini menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan proses jurnalistik secara utuh, mulai dari penentuan isu, observasi lapangan, pengumpulan data, hingga penyajian berita dalam bentuk tayangan. Melalui kegiatan ini saya belajar bahwa proses investigasi membutuhkan kesabaran, ketelitian, serta keberanian dalam mengungkap fakta. Nah, teman-teman pemirsa, kelompok 1 dimulai dari kelompok 1 yang mengangkat tema balap liar di kawasan KP3B Kota Serang. Berita investigasi ini menyoroti keberadaan tempat balap liar di area yang berdekatan dengan pusat pemerintahan. Isu tersebut memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat, baik dari sisi regulasi lingkungan maupun dampak sosial yang ditimbulkan. Kelompok ini melakukan observasi lapangan dan menggali informasi sebagai bentuk penerapan teknik reportase investigasi. Dari tayangan kelompok 1, saya belajar bahwa seorang jurnalis harus mampu melihat hal yang dianggap biasa menjadi isu yang layak diberitakan, selama memiliki dampak bagi kepentingan publik. Oke, lanjut ke kelompok kedua. Kelompok kedua itu menghadirkan berita investigasi bertema sosial, yaitu SPJ atau Sekolah Pinggir Jalan. Laporan ini mengangkat realitas pendidikan alternatif bagi anak-anak yang berada dalam keterbatasan akses pendidikan formal. Dengan pendekatan human interest, kelompok 2 ini menunjukkan bahwa jurnalisme juga memiliki peran penting dalam menyuarakan kelompok yang kurang terdengar suaranya. Dari tayangan ini saya memahami bahwa berita investigasi tidak selalu berkaitan dengan konflik besar, tetapi juga dapat berfokus pada nilai kemanusiaan, empati, dan kepedulian sosial. Lalu, sementara itu, kelompok 3 mengangkat isu yang cukup sensitif, yaitu tentang beasiswa KIPK, khususnya mengenai penerima KIPK yang seharusnya tidak memenuhi kriteria, namun tetap menerima bantuan. Berita ini menuntut ketelitian ekstra dalam pengolahan data dan penyampaian informasi, karena menyangkut kebijakan pendidikan dan keadilan sosial. Kelompok 3 menunjukkan bahwa dalam jurnalisme investigasi, verifikasi data dan kehati-hatian dalam menyampaikan fakta merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Dari laporan ini saya belajar bahwa integritas jurnalis sangat diuji ketika mengangkat isu yang berpotensi menimbulkan kontroversi. Baik teman-teman, pemirsa semuanya, secara keseluruhan, kegiatan penayangan berita investigasi ini memberikan pengalaman belajar yang sangat berharga bagi saya. Saya tidak hanya belajar bagaimana mencari dan menyusun sebuah berita, tetapi juga memahami tanggung jawab moral seorang jurnalis terhadap kebenaran dan masyarakat. Mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita mengajarkan bahwa jurnalisme bukan sekadar menyampaikan informasi, melainkan juga menjadi alat kontrol sosial yang menjunjung tinggi etika dan profesionalitas. Baik pemirsa, melalui Kampus Report Learning Edition ini, saya Ausi menyimpulkan bahwa proses
Belajar jurnalistik adalah proses membentuk kepekaan, keberanian, dan tanggung jawab. Saya Ausi, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum.